inspirasi sederhana untuk menciptakan generasi terbaik melalui keluarga. Ayah Edi, berbagi untuk keluarga Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang pertanyaan anak seputar seks. Satu hari saya ditanya oleh seorang ayah yang kelihatannya sedang kebingungan karena anak perempuannya yang berusia 7 tahun sudah mulai mengajukan pertanyaan seputar seks. Apakah sudah tepat jika saya menjawabnya? Kapan sih waktu yang tepat untuk mengajari anak-anak tentang seks? Tanya sang ayah tadi. Para orang tua dan guru yang saya cintai dimanapun Anda berada. Pertama-tama, yang perlu kita lakukan adalah memandang arti seks itu sendiri dalam kapasitas yang tepat. Selama ini, jika kita menyebut seks, maka pandangan kita seringkali sudah melayang-layang ke segala sesuatu yang bersifat buruk dan miring. Sesungguhnya seks itu bersifat netral. Bagaimana kita mengarahkan dan menggunakannya lah yang menyebabkan seks itu menjadi baik atau buruk. Jadi, syarat pertama sebelum kita bicara pada anak kita adalah jelaskan dulu bahwa seks itu adalah proses alami makhluk hidup dalam melangsungkan kehidupan spesiesnya. Kapankah saat yang paling tepat untuk mengajari anak tentang seks? Ya, waktu yang tepat adalah saat pertama kali anak mulai menanyakan tentang itu pada kita. Ya, itulah saat yang paling tepat. Jangan sampai terlambat, karena jika tidak, ia akan mencari tahu dari orang lain atau pihak lain yang tidak jelas. Ingat, jangan pernah memarahi anak yang bertanya dan ingin tahu tentang seks. Terimalah ini sebagai proses alami, dan bersyukurlah jika ia bertanya pada kita orang tuanya. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, jelaskan apa adanya saja, jangan ditutup-tutupi. Bawalah arah pembicaraan pada hal-hal yang bersifat ilmiah, sains, genetika, kedokteran. Misalnya, jika anak Anda menanyakan apakah arti senggama atau berhubungan badan itu, dan untuk apa ini dilakukan, maka jelaskanlah masing-masing fungsi alat reproduksi yang ada pada manusia. Kemudian jelaskan juga apa tujuan mulia Tuhan memberikan alat-alat ini. Buka gambar fungsi reproduksi dari buku-buku kedokteran dan jelaskan pula bagaimana orang-orang sering melakukan tindakan yang keliru terhadap fungsi reproduksi ini. Jika kita adalah kalangan yang beragama, maka kita bisa kaitkan sedikit demi sedikit bagaimana seharusnya fungsi-fungsi reproduksi ini dilakukan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan melalui agama kita masing-masing. Teruslah pancing pertanyaan dari anak kita mengenai hal apa saja yang telah dia ketahui dari teman-temannya tentang seks. Dan apa yang dilakukan teman-temannya? Apakah terjadi penyimpangan? Ajak anak kita untuk membahas dan mendiskusikannya. Tapi ingat, jadikanlah diri kita sebagai konsultan seks bagi anak kita. Dan jangan memarahi mereka, karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan sekali lagi, seks itu adalah sesuatu yang netral dan alami yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Jadi, bahaslah seks dalam konteks yang netral dan mendidik. Jika setiap orang tua mau melakukan hal ini bagi anak-anak remaja mereka, maka insya Allah anak-anak kita akan tahu menentukan pilihan yang benar, sehingga kasus-kasus penyalahgunaan seksual di usia dini dan aborsi akan bisa kita cegah dan kita kurangi segera. Demikian Ayah Edi, berbagi untuk keluarga Indonesia.